Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2811. Di pelabuhan Victoria Harbor, sebuah kapal pesiar berwarna hitam legam perlahan-lahan merapat ke dermaga. Beberapa mobil G-Wagon terlihat terparkir berbaris rapi. Tak lama kemudian, beberapa orang mengenakan pakaian tradisional keluar dari mobil. Mereka semua tersenyum ramah. Vince berada di antara mereka. Terdapat senyum tipis di bibirnya saat ia menyipitkan mata menatap sosok yang keluar dari penjara Untraceable Dragon Cell. Pria tersebut berpakaian sederhana, tetapi tangannya masih dibalut perban dan gips. Dia tidak lain adalah Julian. Meskipun Vince sangat ingin Julian mati, ia tetap menunjukkan senyum ramah saat menyambutnya bersama Quinton, Matthew, dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Julian, mereka menunjukkan antusiasme sekaligus simpati. "Oh, Julian. Saudara-saudari kita mengaku bersalah agar kamu bisa dibebaskan. Ingat untuk mentraktir kami makan sebagai ucapan terima kasih. Tuan Muda York." Julian segera menghampiri Vince dan membungkuk dengan hormat. Ia tidak mengetahui dengan pasti apa yang terjadi di luar penjara, tetapi ia tahu bahwa dirinya cukup beruntung untuk dibebaskan. Selain itu, ia mendapatkan kembali posisinya sebagai pemimpin penjaga York. Ini berarti ia masih bekerja sebagai anggota inti keluarga. Setelah menyapa Vince, Julian berbalik dan memberikan anggukan singkat kepada Matthew, Quinton, dan yang lainnya yang hadir. Julian adalah keturunan langsung keluarga York. Meskipun ia harus menunjukkan rasa hormat tertentu kepada Vince, ia tidak perlu bersikap ramah kepada orang luar. "Bagus kau kembali. Kau harus menghabiskan beberapa hari di penjara karena aku." Vince menepuk bahu Julian dengan mantap. "Jangan khawatir, Julian. Aku akan membalas perbuatan mereka terhadapmu. Aku juga akan merebut kembali martabatmu yang hilang. Kita hanya perlu menghadapi para bajingan dari negara H itu. Setelah tugasku selesai, aku sendiri yang akan menghancurkan mereka." Mata Julian berubah dingin. Ia tidak membenci Marcel, tidak membenci Selena, dan tidak membenci Abel. Harvey adalah satu-satunya targetnya. Selama masa pemulihannya beberapa hari terakhir, ia menyadari bahwa jika bukan karena Harvey yang menyebabkan masalah secara tiba-tiba, segalanya pasti akan berjalan lancar untuknya. Ia juga tidak akan dijebloskan ke penjara dan dipaksa membusuk di sana selama beberapa hari. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab dengan tenang. "Terima kasih, Tuan Muda York. Namun, aku harus merebut kembali martabatku sendiri." "Tentu, tentu." Vince terdiam sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. "Katakan padaku kapan kau ingin bertindak. Kau akan mendapatkan semua dana dan tenaga yang kau butuhkan." Julian mengangguk tanpa memberikan jawaban. Ia tidak tahu apa yang terjadi di luar penjara, tapi ia merasa Vince terlalu bersikap ramah. Kemudian, Julian masuk ke dalam mobil. Yang lainnya pergi bersamanya pada saat yang sama. Hanya Vince yang tersisa. Ia menyilangkan tangan, diam menunggu seseorang. Tak lama kemudian, seorang lagi keluar dari kapal pesiar hitam itu. Ia tidak mengenakan riasan dan tampak sedikit kurus, tetapi entah kenapa, hal itu justru menambah pesonanya. Ia adalah Queenie York. Bab 2812. Vince tampak sedikit gugup saat melihat wanita itu. Queenie tidak berniat bergabung dengan yang lain. Sebaliknya, dia menunggu kerumunan bubar sebelum turun dari kapal. Vince menyipitkan mata ke arah Queenie sejenak, lalu melangkah maju dan memberinya senyum hangat. "Selamat datang kembali, Queenie. Kami akan mentraktir Julian makan malam. Mau ikut?" Queenie melirik Vince, rasa penasaran terlihat jelas di matanya. Dia berbeda dengan Julian. Sebelum keluar dari penjara, dia sudah tahu alasan dirinya dibebaskan. Dia kembali untuk menghadapi Vince. Vince pasti juga sudah menerima kabar itu. Meski begitu, Vince tetap bersikap sangat sopan kepadanya. Hal ini membuatnya merasa bingung untuk sesaat. "Vince,
Kau pasti tahu alasan aku kembali di saat yang sangat penting ini. Kau yakin ingin mengundangku makan malam? Queenie tersenyum kepadanya. Senyum Vince membeku. Tentu saja, dia tahu alasan mengapa dirinya dibebaskan pada saat yang genting ini. Meskipun ia belum menerima kabarnya, dia pasti sudah bisa menebaknya. Bagaimanapun juga, Marcel tidak memiliki anak. Queenie adalah satu-satunya orang yang bisa digunakan untuk melawan Vince. Namun, seorang anak angkat tidak memiliki hak untuk bersaing dengan keturunan langsung. Hal itu akan sangat memalukan. Dengan pemikiran itu, senyum Vince kembali percaya diri. Kau tahu alasanmu berada di sini, tapi kau juga harus tahu bahwa kau tak akan pernah mencapai tujuan itu. Kalau begitu, mengapa tidak bergabung denganku saja? Keluarga York Hong Kong pada akhirnya akan jatuh ke tangan kita juga. Kalau kau mau, aku bahkan bisa menjadikanmu Nyonya York. Nyonya dari keluarga York. Queenie melambaikan tangan dan melemparkan beberapa surat kabar ke udara. Salah satunya jatuh tepat di depan Vince, seolah menjadi hantu dari masa lalu yang menghantuinya. Kau pasti mengatakan hal yang sama pada Scarlett. Aku mungkin tidak terlalu pintar, tapi aku tidak akan membiarkan diriku mati tanpa mengetahui kebenarannya. Queenie berbalik lalu masuk ke dalam Toyota Prado yang diparkir di pinggir jalan. Tak lama, mobil itu mulai melaju dengan tenang. Saat pandangan Vince tertuju ke bagian belakang mobil, dia bisa melihat wajah Harvey dengan jelas. Di dalam Toyota Prado, Harvey berkata pada Edwin agar mempercepat laju mobil jika emosi Queenie memuncak. Di saat yang sama, dia memandang Queenie dengan rasa ingin tahu. Tuan York ingin kau keluar dari penjara rahasia itu, sebagian besar karena situasi yang sedang kita hadapi. Jika Tuan York tidak ingin keluarga York Hong Kong diambil alih oleh Vince, satu-satunya cara adalah dengan menghadirkan seseorang dari generasi muda untuk melawannya. Kau satu-satunya kartu trufnya. Tapi kau dulu sangat dekat dengan Vince. Sekarang kau tega melawannya. Aku ini perempuan yang cukup kejam. Kau sendiri yang bilang. Queenie memandang keluar jendela, tetap tenang. Harvey mengangkat bahu. Kata-kata saja tidak cukup. Jika aku bilang bahwa satu-satunya hal yang paling aku sesali adalah terlahir sebagai perempuan, apakah kau akan percaya? Tanya Queenie, tetap tenang. Percaya atau tidak, itu tak penting. Jawab Harvey. Tapi kalau kau terlahir sebagai laki-laki, Quinton tak akan bisa membuat kerusakan sebesar ini di keluarga York Southlight. Bab 2813. Kau benar, kakak. Aku selalu menyesal terlahir sebagai perempuan. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Queenie tersenyum. Lantas, kenapa kalau aku seorang laki-laki? Kenapa kalau aku bukan? Mereka bilang laki-laki bisa meraih ambisi mereka di mana saja. Tapi ada juga yang berkata, perempuan tak kalah dari laki-laki. Aku sudah menunggu begitu lama. Bertahun-tahun. Aku hanya menginginkan satu kesempatan. Untuk bertarung. Aku di sini bukan untuk membuktikan seberapa kuat diriku. Aku di sini untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa aku bisa melakukan hal besar meski aku seorang perempuan. Harvey hanya bisa bertepuk tangan. Luar biasa. Memang layak jadi putri sang tuan. Tak heran Vince masih berusaha berdamai denganmu meskipun tahu itu mustahil. Dia bahkan mencoba memikatmu dengan jabatan nyonya keluarga. Dia tahu perempuan sepertimu tidak tergoda oleh uang atau sekadar keuntungan. Yang kau inginkan adalah kekuasaan mutlak. Di keluarga York Hong Kong, kau hanya bisa mencapainya dengan menjadi tuan atau nyonya keluarga. Dan jika dia tak bisa mengubah pendirianmu, kau akan menjadi penghalang terbesarnya. Aku mungkin pernah menjadi penghalang seseorang di masa lalu, tapi kali ini berbeda. Jawabku ini. Harvey tertawa, ia sama sekali tidak berniat berdebat dengannya. Dengan dukungan penuh dari Marcel, Queenie memang sudah berbeda dari sebelumnya. Ia tersenyum. Tuan York ingin aku menemanimu. Itu sebabnya dia menyuruhku menjemputmu hari ini. Tapi hubungan kita, bisa dibilang cukup buruk. Kita lewati saja makan bersama. Kau mau kemana? Biar aku antar.
Harvey ingin segera lepas dari si pembuat onar ini. Akan lebih baik jika dia bertarung habis-habisan melawan Vince. Dengan begitu, Harvey bisa menyaksikan pertunjukan yang menarik. Ayah meneleponku saat aku baru keluar tadi. Queenie menatap Harvey dengan tenang. Beliau bilang aku harus mengikutimu selama beberapa hari ke depan, sampai ulang tahun Nenek York. Mengikutiku. Harvey tertegun, lalu langsung mengernyit. Kenapa kau harus mengikutiku? Queenie adalah perempuan yang cantik. Ditambah lagi, ia sangat terampil. Namun, tujuan kali ini adalah untuk melawan Vince. Harvey sama sekali tidak ingin menahannya. Kalau dia tetap bersama Harvey, dia pasti akan terseret ke dalam situasi itu juga. Harvey tidak takut untuk bertarung, tapi itu pasti akan merepotkannya. Akan lebih baik jika dia menonton dari belakang. Aku masuk penjara karena kau. Hubunganku dengan Vince hancur karena kau. Aku keluar untuk melawan Vince juga karena kau. Semua ini terjadi karena kau. Queenie memandang Harvey dengan tenang, wajahnya penuh rasa percaya diri. Tidakkah kau merasa setidaknya harus bertanggung jawab setelah semua yang kau lakukan? Tanpa berkata apa-apa, Harvey meneguk air. Kau dipenjara karena gagal menghadapiku. Itu semua karena perbuatanmu sendiri. Aku hanya memberikan saran pada Tuan York agar kau bertarung melawan Vince. Adapun alasanku berada di sini, itu semata-mata untuk membalas budi karena telah tinggal lama di Villa Taman. Itulah sebabnya aku sarankan kau simpan saja pikiranmu itu. Aku sama sekali tidak tertarik membawamu bersamaku, Nona York. Bab 2814. Queenie menyipitkan mata ke arah Harvey, menatapnya sejenak. Ia tahu bahwa Harvey sama sekali tidak ingin terlibat dengannya. Ia mendengus dingin. Bagus. Aku sudah cukup menakutimu. Ejeknya. Ayahku sudah memberitahuku apa yang harus kulakukan setelah aku keluar. Beliau ingin aku menguasai penuh Loxus Konsorsium, perusahaan yang berada di bawah naungan keluarga York Hong Kong sebelum ulang tahun Nenek York. Aku hanya bisa memiliki peluang melawan Vince jika perusahaan itu sudah ada di tanganku. Lakukan yang terbaik. Aku akan memastikan membantumu sebisa mungkin. Kata Harvey sambil tersenyum padanya. Pada saat yang sama, Harvey memberi instruksi kepada Edwin untuk mencari lokasi perusahaan tersebut sebelum mengirim Queenie ke sana. Setelah itu, Harvey bisa pergi. Queenie mengambil laptop di sampingnya dan memeriksa surel. Ayahku telah memindahkan seluruh saham miliknya di Loxus Konsorsium atas namaku. Jumlahnya tepat 30%. Tapi saat dia menandatangani perjanjian, aku mengajukan satu usulan. Aku ingin setengah dari saham itu atas namamu. Singkatnya, sekarang kau juga memiliki saham di perusahaan itu. Ada hal lain yang harus kukatakan padamu. Ketua perusahaan saat ini adalah Cory York. Dia adalah ayah kandung Vince, dan juga pamanku. Pada saat yang sama, dia adalah orang yang paling ingin melihatmu mati sekarang. Harvey awalnya ingin menolak tawaran itu, namun setelah mendengar nama itu, ia akhirnya menerimanya. Bagaimanapun, Queenie masih agak naif meskipun ia sangat terampil. Ia akan menghadapi Cory, kepala keluarga dan pria yang hampir menjadi penguasa keluarga. Jika Harvey ingin semua kekacauan ini berakhir, ia juga harus turun tangan. Sementara Harvey dan Queenie membicarakan soal perusahaan, beberapa mobil G-Wagon tampak mengikuti di belakang mobil mereka. Vince sedang memegang laptop yang menampilkan Harvey dan Queenie sedang mengobrol dengan akrab. Ia tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi pemandangan itu cukup membuatnya menjadi lebih waspada. Ia tahu persis mengapa Queenie dikeluarkan begitu mendapat kabar pagi tadi. Keberadaan Harvey juga tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, pria dari negara Ha yang dulu ia pandang rendah itu terus membuatnya menderita. Kalau saja waktu Sukli tidak begitu buruk, dia pasti sudah menyuruh seseorang untuk membunuh Harvey. Kenapa Vince terus memberi kesempatan pada Harvey untuk unjuk gigi? Kami punya kabar, Tuan Muda York.
Pagi ini, Tuan York menyerahkan 30% sahamnya di Loxus Konsorsium kepada Queenie. Dan Queenie memberikan setengahnya kepada Harvey. Singkatnya, Queenie dan Harvey adalah dua pemegang saham terbesar di seluruh perusahaan. Hal lain, Marcel menggunakan wewenangnya untuk memberikan jabatan CEO eksekutif kepada Queenie. Melihat situasi saat ini, Marcel tampaknya memang berusaha mendorong Queenie ke posisi tersebut. Ia ingin mencabut sumber kekuasaanmu dengan menyusup ke perusahaan. Quinton, yang duduk di kursi penumpang depan, menatap Vince dengan ekspresi murung. Kamu tidak boleh lengah, Tuan Muda York. Kamu dan aku sama-sama tahu seberapa hebat kemampuanku ini, tapi Harvey jauh lebih berbahaya. Sebelumnya, dia membangun perusahaan senilai miliaran dolar seorang diri. Bab 2815. Bang. Langkah yang luar biasa. Kau bilang mereka mencoba mengambil sumber kekuasaanku. Ekspresi sedih yang tak terungkap terlihat di wajah Vince. Selama bertahun-tahun, perusahaan ini milik keluarga kepala. Kapan orang luar bisa dengan semena-mena pamer di wilayah kita sendiri? Apakah mereka mengira kita hanyalah sekelompok pengecut? Setelah makan sederhana bersama Julian dan mengantarkannya pulang, Vince dengan cepat menuju ke gedung kantornya di Victoria Harbour. Ia masuk dengan wajah muram. Saat memasuki ruangan, ia melihat Lexi sedang mengenakan gaun dan memainkan piano dengan anggun. Ia memainkan karya kesembilannya, Nocturnes, sebuah komposisi yang membangkitkan niat membunuh dan dendam yang tak berujung. Namun, Vince sama sekali tidak berminat menikmati karya tersebut. Ia langsung berjalan maju dan menghentakkan tangannya ke tuts piano, merusak suasana yang ada. Apakah Bibi tahu sekarang sudah jam berapa? Tapi Bibi masih ingin bermain piano. Bibi bilang Julian harus dipenjarakan. Bukan hanya dia bebas, aku bahkan harus mentraktirnya makan. Itu semua karena keinginan kakak ketiga Bibi. Lexi mengerutkan kening sebelum menjawab pelan. Keluarga ketiga pasti telah mengorbankan banyak hal untuk menyelamatkan Julian. Jika dugaanku benar, Marcel pasti memiliki semua bukti tentang kejadian 10 tahun lalu. Tapi, Lexi terkekeh. Kekacauan 10 tahun lalu jauh lebih dalam dari yang Marcel bayangkan. Semakin dekat ia pada kebenaran, semakin sulit untuk mengungkapkan semuanya. Pada titik ini, apa yang terjadi 10 tahun lalu tidak lagi penting. Karena kejadian ini, keluarga ketiga kehilangan kemampuan untuk bangkit kembali. Julian pada dasarnya sudah menjadi orang yang lumpuh, jadi kita tidak perlu terlalu memedulikannya untuk sementara. Kita bisa menyingkirkannya begitu ada kesempatan. Tentu saja, Lexi tahu segalanya yang terjadi meskipun ia tidak datang ke pelabuhan kapal pesiar. Wajah Vince terlihat sangat buruk. Queenie hanyalah anak angkat. Aku hanya memperlakukannya berbeda karena dia putri paman keempat. Tapi aku tidak menyangka dia akan membawanya keluar kali ini untuk melawanku. Jika orang-orang tahu bahwa kepala keluarga lebih memilih anak angkat daripada aku, reputasiku akan benar-benar hancur. Queenie bahkan memberikan setengah sahamnya kepada bajingan itu. Vince membanting tangannya ke meja dengan marah dan berseru dengan geram. Apa wanita itu ingin membuat keluarga ini menjadi bahan tertawaan terbesar di Hong Kong dan Las Vegas? Queenie adalah wanita yang ambisius, kata Lexi dengan nada dingin. Melihat dari kenyataan bahwa dia bahkan tidak menginginkan posisi nyonya keluarga, itu sudah jelas. Dia tidak akan pernah puas hanya dengan perubahan status. Wanita seperti dia sulit dikendalikan. Akan lebih baik jika kau menjauh darinya secepatnya. Untungnya, ada banyak cara untuk melakukannya. Paman keempat memintanya menjadi CEO eksekutif kan? Maka suruh ayahmu memberinya tugas. Aku ingin lihat bagaimana CEO eksekutif baru kita menangani sekelompok Islander yang merepotkan. Bab 2816. Sebuah Toyota Prado berhenti di depan konsorsium Loxus. Queenie menelepon beberapa kali di pinggir jalan untuk meminta seseorang mengirimkan satu set lengkap seragam dan perlengkapan rias dalam sebuah van. Setengah jam kemudian, ia keluar dari van dengan penampilan yang telah berubah menjadi seorang wanita cantik dan lembut.
Dengan caranya yang teguh dan tak mengenal kompromi, ia tidak ingin membuang waktu sedikit pun demi mencapai puncak kekuasaan. Setelah melakukan beberapa panggilan telepon lagi, ia menyadari bahwa posisi CEO eksekutif yang ia pegang bukanlah jabatan rendahan. Di seluruh perusahaan, ia dianggap sebagai orang kedua dalam komando. Namun, wewenang atas sumber daya manusia dan keuangan tetap berada di tangan kepala keluarga, Cory York. Sementara Queenie bertanggung jawab atas pemasaran. Tak seorang pun berani menentang keputusan Cory. Bagaimanapun, ia adalah penguasa sejati konsorsium Loxus, ia menjabat sebagai ketua dan CEO perusahaan. Cory telah menunjukkan rasa hormat yang cukup dengan menunjuk Queenie sebagai CEO eksekutif hanya berdasarkan satu panggilan dari Marcel. Queenie sangat menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Meskipun ia adalah anak angkat kepala keluarga, hampir mustahil baginya untuk mengendalikan perusahaan karena selama ini kekuasaan berada di tangan keluarga utama. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menggunakan pengaruh dan kekuasaannya untuk memperoleh sebanyak mungkin informasi mengenai perusahaan, lalu mencari cara untuk mengambil alih. Begitu Queenie melangkah keluar dari mobil, ia langsung menunjukkan wibawanya sebagai CEO eksekutif. Hal pertama yang ia lakukan adalah menjadwalkan pertemuan dengan para petinggi perusahaan. Cory sama sekali tidak berniat menolak permintaan Queenie. Ia hanya mengatakan sedang sibuk, sehingga tidak bisa hadir. Ia juga memberikan izin penuh kepada Queenie untuk memimpin rapat tersebut. Singkatnya, Queenie harus menghadapi para petinggi perusahaan seorang diri. Harvey merasa seolah Queenie sedang dijauhkan dari inti kekuasaan, tetapi ia tetap bersemangat. Saat Queenie turun dari mobil dengan raut wajah yang tegas, Harvey menghela napas sebelum mengikutinya. Pukul 10 pagi. Di dalam ruang rapat konsorsium Loxus, terdapat sebuah meja bundar dengan 36 kursi. Selain kursi CEO yang kosong di tengah, semua kursi lainnya telah terisi. Tidak ada satupun yang menolak ide Queenie untuk mengadakan rapat. Bagaimanapun, ia memiliki status yang cukup tinggi. Tentu saja, apakah mereka akan mendengarkan atau mematuhi ucapannya adalah perkara lain. Ketika Queenie yang memancarkan aura kuat dan penuh wibawa memasuki ruangan bersama Harvey, seluruh ruangan dipenuhi tepuk tangan. Harvey menyipitkan mata saat mengamati sekeliling. Ia dapat merasakan senyum tipis bernada pemberontakan dari beberapa orang di sana. Bagaimanapun, para petinggi konsorsium keluarga York Hong Kong atau sangat berkaitan dengan keluarga tersebut. Masing-masing dari mereka memiliki posisi yang mapan di dalam perusahaan. Kenaikan pangkat mereka mengikuti prosedur tertentu. Singkatnya, kenaikan posisi Queenie bukan hanya menjadi penghalang bagi satu orang saja, melainkan bagi semua orang di ruangan ini. Salah satu petinggi perusahaan adalah pria tampan yang mengenakan setelan haute couture Givenchy, tubuhnya yang tinggi terlihat jelas. Ia menatap Queenie dengan dingin sambil menghembuskan asap rokok, menunjukkan sisi mengintimidasi dirinya dan secara terang-terangan memperlihatkan kebencian. Bab 2817. Harvey tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya berdiri diam di belakang Queenie, seolah menjadi pengawalnya. Ia ingin melihat bagaimana wanita yang dikatakan cakap ini akan mengendalikan orang-orang di sekitarnya. Queenie mengabaikan tatapan kerumunan dan duduk di kursi CEO. Nama saya Queenie York. Saya yakin kalian semua tahu siapa saya, jadi saya akan langsung ke inti pembicaraan. Saya mengadakan rapat ini hari ini untuk menyampaikan hal ini kepada kalian semua, Tuan Besar sendiri yang menunjuk saya untuk menduduki posisi ini. Semua orang di ruangan ini memiliki hubungan erat dengan keluarga York Hong Kong. Saya berharap kita semua bisa saling mendukung dan tetap bersatu dalam bentuk apapun. Saya, Queenie, tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Satu hal lagi. Izinkan saya memperkenalkan seseorang kepada kalian, Harvey York. Ia tidak memiliki posisi resmi di dalam perusahaan. Dia hanya seorang konsultan. Tetapi semua ucapannya merupakan perpanjangan dari kata-kata saya. Permintaannya adalah permintaan saya juga. Jika kalian menentangnya, itu berarti kalian menentang saya.
Jelas. Ketegasanku ini langsung menguasai suasana ruangan. Ia tidak hanya menunjukkan dukungannya secara penuh, tetapi bahkan memberikan Harvey gelar resmi sebagai konsultan. Bisa dikatakan, hal ini bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh wanita biasa. Kerumunan mulai sedikit terdiam, dan tatapan mereka pun beralih ke Harvey. Orang-orang di perusahaan ini memang memiliki hubungan dengan keluarga York Hong Kong, tetapi hubungan itu tidak terlalu dekat. Mereka masih memiliki batasan di antara kedua pihak. Ketika mendengar nama Harvey, mereka merasa nama itu cukup familiar, tetapi mereka tidak bisa mengingat dengan pasti di mana pernah melihat pria ini. Di mata mereka, Harvey hanyalah orang biasa. Ia hanya beruntung karena diperhatikan oleh Queenie, dari semua orang. Dan ia tahu bagaimana cara memuaskan Queenie. Jika tidak, Queenie tidak akan memberinya gelar konsultan sambil mengucapkan semua pernyataan itu. Beberapa orang memandang Harvey dengan kekaguman, sementara yang lain tidak bisa menyembunyikan rasa iri mereka. Pria tampan dengan setelan haute couture Givenchy kini menatap tajam ke arah Harvey, seolah-olah Harvey telah merebut mainannya. Setelah diperkenalkan oleh Queenie, Harvey dengan enggan melangkah ke depan dan menyapa hadirin. Halo, saya Harvey. Saya akan menjadi konsultan kalian mulai sekarang. Jika ada yang membutuhkan bantuan, jangan ragu menghubungi saya. Senang bertemu dengan kalian semua. Cukup sudah omong kosong ini, CEO York. Anda mengadakan rapat ini hanya untuk memberitahu kami bahwa Anda memiliki pengawal. Apa Anda ingin dia melangkahi kami? Pria bersetelan Givenchy itu meludah dengan jijik sambil mengisap cerutunya. Konsorsium Luxus ini dijalankan oleh keluarga York Hong Kong. Kami bisa beroperasi secara mandiri. Kami dikenal karena kerja keras kami. Tidak masalah jika Anda ingin kami mendengarkan Anda, atau bahkan mendengarkan orang yang Anda pelihara. Tetapi, Anda harus menunjukkan kekuatan Anda terlebih dahulu. Perusahaan kami mengalami kerugian karena Anda. Bagaimana Anda akan bertanggung jawab atas hal itu? Bab 2818. Pria dengan setelan Givenchy itu memasang ekspresi penuh tekanan. Jika Anda tidak bisa bertanggung jawab atas semua ini, maka saya khawatir posisi Anda tidak akan bertahan lama. Pria simpanan di sini juga tidak akan bertahan lama. Harvey melirik pria bersetelan Givenchy itu dengan rasa penasaran. Pria yang sangat berani. Dia sudah menunjukkan ketidakhormatan kepada Queenie sejak pertama kali bertemu dengannya. Apakah dia tidak takut kehilangan nyawa di tangan keluarga York? Bagaimanapun juga, identitas Queenie masih ada. Itu adalah fakta yang tidak bisa diabaikan siapapun. Setelah membolak-balik beberapa dokumen, Harvey akhirnya mengetahui siapa pria itu. Namanya Dante Castro, dan dia adalah manajer pemasaran perusahaan. Pada saat yang sama, ia memiliki latar belakang yang cukup menarik. Konon, ia adalah putra dari kepala pelayan Cory, dan dibesarkan langsung di bawah asuhannya. Ia juga dianggap sebagai orang kepercayaan Cory. Bahkan Vince pun harus bersikap sopan padanya. Dengan identitas seperti itu, wajar jika Dante tidak gentar ketika berhadapan dengan keluarga York Hong Kong. Kecuali jika Dante cukup bodoh untuk menantang Marcel, tidak ada satupun orang di perusahaan ini yang berani melawannya. Inilah alasan utama mengapa dia begitu marah dengan kebangkitan Queenie yang mendadak. Anda perlu menjelaskan lebih rinci, manajer Castro. Kata Queenie dengan dahi berkerut. Ia tentu tahu siapa Dante. Saya baru saja tiba. Bagaimana saya bisa menyebabkan hal seperti itu? Oh. Anda bahkan tidak tahu apa yang sedang Anda lakukan, tapi tetap duduk sebagai CEO eksekutif. Wajah Dante menjadi dingin. Saya sebelumnya telah mencapai kesepakatan akhir untuk menangani korporasi dalam buku terbuka Count. Produk mereka telah tersebar ke seluruh dunia. Jika kita bekerja sama dengan mereka, perusahaan kita akan masuk ke negara H. Kejayaan keluarga kita akan bangkit kembali. Kami telah mendiskusikan semuanya. Bahkan kontraknya sudah siap. Tapi 2 jam yang lalu, Tuan Ishikawa mendengar adanya perubahan dalam struktur perusahaan.
Ia mendengar bahwa seorang CEO eksekutif tiba-tiba muncul entah dari mana. Tuan Ishikawa mengatakan bahwa hal ini adalah bentuk ketidakhormatan terhadap Island Nation, karena mereka tidak diberi informasi sebelumnya. Jadi mereka membatalkan kesepakatannya. Mereka menganggap konsorsium Loxus adalah perusahaan yang bisa berubah sewaktu-waktu, dan perusahaan seperti itu tidak memiliki kapasitas untuk mengembangkan bisnis. Singkatnya, karena Anda, kita kehilangan kesempatan terbaik untuk berkembang di negara H. Ini adalah kerugian besar. Ini jelas merupakan kesalahan Anda. Andalah yang menyebabkan semua ini. Bukan hanya tidak bertanggung jawab, Anda bahkan memperkenalkan pria simpanan Anda sebagai konsultan kami. Tidakkah Anda merasa telah mengecewakan seluruh perusahaan? Dante tetap memasang wajah serius, seolah-olah dia benar-benar percaya bahwa Ku inilah penyebab seluruh kerugian ini. Bab 2819. Mendengar ucapan Dante, para petinggi yang hadir di ruangan itu menunjukkan senyum-senyum penuh arti. Mereka tahu bahwa Dante sedang memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan Ku ini. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Ishikawa Corporation adalah produsen peralatan elektronik terlaris. Karena harganya yang murah, produk mereka dijual ke seluruh dunia. Ketika mereka mencoba memasuki pasar negara H, mereka mencari distributor lokal. Bahkan sekretaris Kori pun tidak cukup baik untuk menjalin kesepakatan. Jika itu saja tidak berhasil, maka tentu saja Dante juga tidak mungkin mendapatkan dukungan dari perusahaan tersebut. Kalaupun berhasil, Ishikawa Corporation tidak akan menggunakan alasan seburuk itu untuk membatalkan kesepakatan. Setelah Ku ini menduduki posisi tersebut, wajar saja jika dia yang disalahkan. Lagi pula, siapa lagi yang harus disalahkan? Lagi pula, Dante memiliki status yang cukup tinggi. Para petinggi perusahaan pun berada di pihak Dante. Tak seorang pun yang akan membela Ku ini. Semua orang memandang Ku ini dengan senyum tipis, menunggu bagaimana dia akan menghadapi unjuk kekuatan dari Dante. Jika dia tidak mampu menyelesaikan situasi ini, maka posisinya akan segera direbut darinya. Harvey menyaksikan pertunjukan tersebut dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ku ini melirik Dante sambil menggulir layar ponselnya untuk mencari informasi tambahan. Tentu saja, dia sama sekali tidak mempercayai ucapan Dante. Namun, Dante tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada Ku ini. Dia menyilangkan kaki, mengisap cerutunya, lalu menambahkan dengan angkuh. Apa? Kau mencari bantuan di internet? Kau bahkan tidak bisa menangani bawahanmu sendiri. Sungguh lelucon. Kalau kau tidak bisa menyelesaikan masalah ini, setidaknya minta maaflah. Kau telah menghancurkan hasil kerja keras kami selama berbulan-bulan. Tidak hanya merugikan perusahaan, tapi juga menghancurkan peluang keluarga York Hong Kong untuk meraih kesuksesan. Bukan hanya harus meminta maaf kepada tim pemasaran kami, tapi juga kepada perusahaan dan keluarga York. Pada titik ini, lebih baik kau mengundurkan diri agar kerusakan bisa diminimalkan. Dante berbalik. Beberapa petinggi yang berpihak padanya tertawa dingin. CEO York, soal pengunduran dirimu bisa kita bahas nanti. Tapi sekarang, tunjukkan dulu itikat baikmu. Selain itu, kau juga harus memberi kompensasi kepada manajer Castro. Bagaimanapun, dia telah bekerja keras demi kesepakatan ini. Benar. Perusahaan kehilangan peluang besar untuk memperoleh keuntungan besar. Tapi bagi manajer Castro, dia kehilangan kesempatan untuk mencetak prestasi besar. Dia bahkan bisa kehilangan reputasinya karena insiden ini. Kau harus bertanggung jawab apapun yang terjadi, CEO York. Jangan biarkan kami sebagai bawahan menderita akibat hal ini. Kami telah bekerja keras demi perusahaan selama ini. Kalian semua. Ku ini mengerutkan kening. Selama ini, dia hanya melawan para pangeran dan anak-anak orang kaya. Seburuk apapun mereka, masih ada batasan yang mereka patuhi. Namun orang-orang di sekitarnya kini adalah para pebisnis berpengalaman, yang jauh lebih sulit dihadapi. Setelah dihina sebegitu rupa, bahkan Ku ini yang biasanya tegas pun terlihat gugup. Bab 2820.
Sebelum Ku ini sempat berkata apa-apa, Harvey mengambil asbak dan membantingnya dengan keras. Suara dentuman yang nyaring langsung membuat semua orang terdiam. Bahkan para petinggi yang sedang sibuk berbicara pun tak bisa menahan diri untuk bungkam. Bagaimanapun juga, ini adalah ruang rapat. Biasanya semua orang hanya bicara sembarangan, tetapi tidak ada yang berani mengancam seisi ruangan dengan membanting asbak. Sebelum para petinggi bisa bereaksi, Harvey berteriak dingin. Sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Kalian semua adalah bos perusahaan, tetapi bahkan tidak bisa mendapatkan kesepakatan dari sebuah perusahaan kecil dari Island Nation. Perusahaan menempatkan kalian di sini untuk momen penting ini, tapi apa hasilnya? Tidak satu pun dari kalian bisa menyelesaikan tugas yang begitu sederhana. Kalian bodoh. Kalian semua berpakaian rapi, penuh dengan barang mewah. Aku yakin kalian sangat dihormati oleh banyak orang. Dan lagi, bukan hanya kalian tidak peduli pada perusahaan sendiri, kalian justru menyalahkan orang lain saat dibutuhkan. Apa gunanya kalian mabuk-mabukan di sini? Kalian bahkan tidak bisa menyelesaikan kesepakatan sederhana dengan perusahaan kecil, tapi berani mempertanyakan CEO eksekutif karena ini. Kalian ingin dia bertanggung jawab atas kesalahan kalian. Apa tujuan kalian berada di sini? Untuk mengundurkan diri. Para petinggi terdiam bingung setelah dimarahi oleh Harvey. Bahkan Ku ini pun tidak bisa berkata apa-apa. Kini ia paham mengapa Harvey bisa terus membuat Vince menderita. Para petinggi itu bahkan tidak bisa berpikir jernih. Mereka tidak menyangka bahwa Harvey akan berani menghadapi semua orang di ruangan ini. Pada titik ini, Harvey pada dasarnya sedang memberikan ceramah kepada mereka. Kau pikir kau berhak berbicara pada kami hanya karena kau disimpan oleh wanita ini. Dante akhirnya sadar dan menunjuk hidung Harvey dengan marah. Dengar. Kalau tamparan. Harvey tidak membuang waktu dan langsung menamparkan wajah Dante. Suara keras terdengar. Dante menjerit kesakitan sebelum menghantam meja, membuat kekacauan. Pemandangan yang sangat memprihatinkan. Seluruh ruangan terdiam dalam keterkejutan, seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi. Beberapa orang bahkan menamparkan diri sendiri untuk memastikan mereka tidak bermimpi. Tak ada yang menyangka bahwa seorang penjaga akan menghina dan memukul orang di tempat ini. Terlebih lagi, Dante yang menjadi korban. Dante adalah orang penting. Dia adalah anak dari kepala pelayan Cory. Apa pria simpanan ini ingin mati? Ku ini sempat tertegun, tapi kemudian kembali tenang. Kurang ajar. Berani-beraninya kau memukulku. Dante mengerang sambil menutupi wajahnya yang terluka. Apa kau tidak punya otak? Atau kau tidak mendengar apa yang dikatakan CEO York? Aku ini konsultan. Keinginanku adalah kehendaknya. Harvey melangkah maju, tanpa ekspresi dan dingin. Lalu kenapa kalau aku memukulmu? Kau hanya seorang manajer dan anak dari kepala pelayan. Apa kau pikir punya hak menantang CEO hanya karena kau menganggap dirimu bangsawan? Siapa yang memberimu keberanian untuk bertingkah seperti ini? Tidak tahukah kau bagaimana menghormati atasan? Tidak ada yang mengajarkanmu itu. Perusahaan memberikanmu gaji tinggi dan posisi karena kontribusimu, bukan untuk membuat keributan. Kau mengerti maksudku? Sekelompok sampah. Dante bergetar karena marah. Kau menyebutku sampah. Maaf, jangan salah paham. Ini bukan pribadi. Semua orang yang duduk di sini adalah sampah. Harvey tetap bersikap dingin saat mengucapkan hal itu.